Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan kita, yakni presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama untuk ucapan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kegiatan kita di UAS Psikologi pada hari ini, yakni untuk kelompok 7 membahas tentang eksistensial anxiety atau kecemasan eksistensial yang mana kami beranggotakan dari beberapa orang, di antaranya yang pertama ada Hanina Najmatskia, kemudian ada saya sendiri Farhan Fareza, yang ketiga ada Hana Kamilah, yang keempat ada Hanifah Halihah, dan yang kelima yaitu ada Muhammad Rafli. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman presentasi. Untuk selanjutnya boleh langsung dibacakan oleh teman kita ini Muhammad Rafli. Baik, sebelum masuk ke materi, yang pertama kita perlu ketahui yaitu mengapa mempelajari existential anxiety itu penting. Kecemasan eksistensial penting dipelajari karena menandai krisis makna dan keterputusan rohani, terutama pada mahasiswa. Jika diabaikan, ia dapat memicu depresi dan kehilangan arah hidup. Namun, bila dikelola dengan refleksi dan spiritualitas, justru mendorong kesadaran diri dan kehidupan yang lebih bermakna. Salah satu contoh fenomenanya yaitu banyak mahasiswa berprestasi akademik tetapi mengalami boom out eksistensial, yaitu kelelahan batin karena merasa hidupnya hanya mengejar angka dan pengakuan sosial tanpa makna. Di Indonesia juga ada dari data Kementerian Kesehatan tahun 2022 menunjukkan kalau lebih dari 1 dari 3 mahasiswa itu mengalami tekanan psikologis. Selanjutnya, Baik, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari existential anxiety ini. Nah, ciri-cirinya ini ada kita ringkas menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada merasa tidak berdaya dan bingung dalam menjalani hidup. Yang kedua itu merasa kosong dan tidak punya arah hidup. Dan yang ketiga itu takut akan masa depan yang tidak pasti. Nah, ciri-ciri inilah yang menggambarkan gitu ya bahwa seseorang ini terkena existential anxiety. Nah, mungkin untuk penjelasannya ada lebih lanjutnya gitu ya di dalam sini bisa dilihat. Nah, yang selanjutnya itu boleh langsung di next saja. Di sini ada penyebab gitu ya, penyebab umum dari existential anxiety. Nah, penyebab ini dibagi menjadi 2 faktor, yaitu ada faktor internal atau faktor dari dalam diri kita sendiri dan juga ada faktor eksternalnya. Untuk faktor internalnya yaitu yang pertama, emosi negatif yang tidak bisa terolah seperti emosi takut, kecewa, marah, ataupun sedih yang dimana emosi ini dipendam secara terus dan menerus gitu ya. Nah, yang kedua itu ada lemahnya kesadaran spiritual yang dimana ini terjadi ketika seseorang ini kehilangan arah dan tujuan dalam memahami penciptaannya ya sebagai Abdullah dan juga sebagai Khalifah fil ard. Nah, yang kedua itu ada faktor eksternal atau faktor dari lingkungan luar gitu ya. Yang pertama ada lingkungan dari lingkungan sosial yang kompetitif yang menyebabkan tekanan tekanan kepada diri kita. Yang kedua yaitu ada pengaruh teknologi dan juga media sosial yang membuat kita tuh mudah untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, itulah penyebab-penyebab umum dari terjadinya existential anxiety ini. Boleh dilanjut? langsung oleh Hana Kamilah. Oke, baik selanjutnya adalah tentang pandangan psikologi Islam terkait existential anxiety ini. Nah, dalam Islam, kecemasan eksistensial ini dipandang sebagai bagian yang alami dari pencarian makna hidup, bukan gangguan. Nah, makna hidup ini terletak pada penghambaan kepada Allah dan tugas kita sebagai khalifah. Ketidakpastian dan kebebasan hidup ini diterima sebagai takdir dan amanah, yang jika disikapi dengan iman dan tawakal akan membawa pada ketenangan dan kedekatan dengannya. Sebagaimana yang Nabi Muhammad sampaikan, jika engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepadamu sebagaimana burung yang pergi di pagi hari
dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2344. Yang membedakannya dengan psikologi barat adalah Islam menekankan pada pencarian makna yang terarah dan terbimbing dalam kerangka tugas kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di bumi. Sedangkan dalam psikologi barat tidak mengacu pada nilai-nilai ilahi dan cenderung lebih subjektif. Mungkin itu bisa dilanjut. Baik, untuk Oke, selanjutnya. selanjutnya itu solusi preventif dan kuratif. Dan di sini ada pencegahan, penyembuhan, dan pengaplikasian. Nah, dari solusi preventif pertama ada penanaman makna hidup melalui nilai tauhid. Nah, nilai tauhid ini adalah inti dari ajaran Islam yang menegaskan bahwa Allah atau hanya Allah yang akan menjadi tujuan hidup dan sumber segala makna. Ajaran ini menciptakan arah dan tujuan hidup yang jelas sehingga mampu mencegah kecemasan eksistensial yang timbul akibat kehilangan makna. Nah, dalam penyembuhannya itu ada proses pensucian jiwa atau tazkiyatun nafs. Proses pensucian jiwa dari penyakit-penyakit batin seperti sombong, iri hati, kecintaan berlebih pada dunia, dan rasa putus asa. Dalam konteks pencegahan kecemasan eksistensial, tazkiyatun nafs ini berperan sebagai metode untuk membersihkan hati dan memperkuat spiritualitas individu. Nah, pengaplikasiannya itu ada journaling spiritual dan bimbingan zikir. Selanjutnya itu ada solusi kreatif. Pencegahan itu adalah menanamkan nilai muraqabah, tawakal, ridho, serta makna ubudiyah. Nilai-nilai muraqabah, tawakal, ridho, dan ubudiyah berperan sebagai solusi kreatif dalam mengatasi krisis makna dan kecemasan esensial. Keempat nilai ini membentuk fondasi spiritual yang kokoh, membantu seorang menyenangkan hati, menerima realitas dengan ikhlas, serta menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan makna dalam bingkai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bentuk penyembuhan itu ada logoterapi atau terapi makna dengan nilai-nilai Al-Quran. Yang dimaksud logoterapi itu adalah dengan nilai-nilai Al-Quran sebagai solusi kuratif yang menyembuhkan krisis esensial dengan cara mengembalikan makna hidup berdasarkan panduan ilahi. Dia menyatukan pendekatan psikologis dan spiritual yang saling melengkapi menjadikan seorang lebih kuat secara batin, emosional, dan optimis dalam menjalani hidup. Nah, aplikasiannya itu bisa dari asesmen religiusitas atau konseling Quran, serta journaling cukup dari saya. Kembalikan ke Baik, dengan penjelasan tadi ya yang telah disebutkan dan juga telah dijelaskan oleh teman-teman kelompok, dapat kita simpulkan bahwasannya kecemasan eksistensial merupakan gitu ya yang terjadi, yang banyak terjadi oleh mahasiswa, merupakan panggilan jiwa yang menuntut penyadaran kembali akan makna hidup yang sejati dengan mengintegrasikan nilai-nilai tauhid, ibadah, dan juga terapi modern seperti logoterapi serta konseling Qurani. Psikologi Islam menawarkan pendekatan holistik yang tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga membimbing individu menuju kehidupan yang tenang, bermakna, dan juga sesuai dengan fitrah. Nah, kemudian ada satu pertanyaan reflektif yang bisa teman-teman jawab sendiri dalam hati teman-teman, yakni di tengah sibuknya urusan duniawi dan tekanan hidup, apakah kamu merasa hidupmu punya makna dan dekat dengan Allah? Nah, itu bisa teman-teman jawab sendiri di dalam hati teman-teman. Nah, karena perkuliahan kita telah selesai atau pengambilan nilai kita sudah selesai, presentasi kita sudah selesai, maka berikut merupakan referensi dari PPT yang telah kita buat. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kita tutup dengan bacaan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.